I need to stop. I've been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up lit, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day, so what? I'm living out my dreams like every night. I love my life. But when I open up my tiny eyes, it's not as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Oktavianti. Nama saya Putri Mutia, NPM 1951010452. Nama saya Ram Agama, kelas F Ekonomi Syariah. Saya Muhammad Wahid Sanudin. Saya Merisa Oktavianti. Saya adalah pemateri pertama dari kelompok 5. Di sini kami membahas materi tentang strategi pemasaran. Dalam pemasaran produk, terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan. 3 komponen utama tersebut adalah segmenting, targeting, dan positioning. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan segmenting. Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dalam berbagai kategori sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen, yaitu yang pertama segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik, seperti negara, regional, negara bagian, atau kota atau kompleks perumahan. Yang kedua, segmentasi demografik. Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi 3 komponen berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Yang terakhir yaitu segmentasi tingkah laku. Segmentasi ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu. Ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, menganalisis pasar. Yang ketiga, menemukan peluang. Yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Putri Mutia. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang targeting. Targeting adalah proses pengevaluasian segmentasi dan memfokuskan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukkan oleh perusahaan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu yang pertama, ukuran segmen. Perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju
merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Perusahaan yang besar akan memilih segmen dengan volume penjualan besar dan menghindari segmen kecil dan sebaliknya. Yang kedua yaitu pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. Yang ketiga yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Target yang akan dituju haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, yaitu proses persaingan. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik, tetapi mempunyai potensi lemah dalam hal laba. Lebih sedikit persaingan, lebih atraktif atau menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Dalam kenyataannya, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antaranya 5 strategi peliputan pasar, yaitu yang pertama, konsentrasi pasar tunggal, yang kedua, spesialisasi produk, yang ketiga, spesialisasi pasar, yang keempat, spesialisasi selektif, dan yang terakhir yaitu peliputan keseluruhan. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang penempatan produk positioning, yaitu mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu yang diingat oleh konsumen. Pendapat Klotter pada tahun 1997 menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasaran dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, antara lain yaitu yang pertama, penentuan posisi menurut atribut. Ini terjadi apabila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut yang lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama beradanya, dan seterusnya. Misalnya Disneyland dapat mengiklankan di sebagian taman hiburan terbesar di dunia. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan dan penerapannya. Seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Yang keempat adalah penentuan posisi menurut pemakai. Ini berarti memposisikan sebuah produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditunjukkan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Misalnya Magic Mountain dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan untuk pencari tantangan. Yang kelima yaitu penentuan posisi menurut pesaing. Di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereka secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaingnya. Misalnya Lion Country Safari dapat beriklan memiliki lebih banyak macam binatang. Yang keenam yaitu penentuan posisi menurut kategori produk.
Di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Yang ketujuh, penentuan posisi harga atau kualitas. Di sini produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Misalnya, Bus Grades dapat memposisikan diri sebagai nilai terbaik untuk harga. Ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan daripada materi kami. Dalam pemasaran produk, terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan. Yang pertama yaitu segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar, merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Yang kedua, yaitu komponen kedua adalah targeting atau menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu ukuran segmen, pertumbuhan segmen, biaya yang harus dikeluarkan segmen untuk mencapai segmen tersebut, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan, serta posisi persaingan. Dalam kenyataannya, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi peliputan pasar, yaitu konsentrasi pasar tunggal, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, spesialisasi selektif, dan peliputan keseluruhan. Yang ketiga yaitu adalah positioning atau penempatan produk, yang merupakan upaya untuk menetapkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dan kompetitornya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.